Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Supriyono dengan NIM 3 digit terakhir 040 dari kelas TROB. Di sini saya akan menjelaskan tentang serial UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter menggunakan STM32 dan SP32. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama itu ada pengertian UART. UART adalah singkatan dari Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Ini merupakan sebuah perangkat keras atau modul komunikasi yang berfungsi untuk mengubah data paralel menjadi data serial agar dapat dikirimkan melalui jalur komunikasi serta mengubah data serial yang diterima kembali menjadi data paralel. UART termasuk protokol komunikasi yang paling sederhana dan paling banyak digunakan dalam dunia microcontroller dan embedded system. Selanjutnya itu ada fungsi utama UART. Fungsi utama UART adalah sebagai jembatan komunikasi antara microcontroller dengan perangkat lain seperti sensor, modul GPS, modul Bluetooth, atau komputer. UART memungkinkan dua perangkat saling bertukar data hanya dengan menggunakan dua jalur utama yaitu TX transmit untuk mengirim data dan RX receive untuk menerima data. Selanjutnya ada karakteristik komunikasi UART. Komunikasi UART berfungsi asinkron, artinya tidak ada sinyal clock yang dikirim bersama data. Karena tidak ada clock bersama, maka pengirim dan penerima harus menyepakati terlebih dahulu parameter komunikasi seperti kecepatan baud rate, jumlah data bit, stop bit, dan parity. Jika parameter ini tidak sama, maka data yang diterima akan rusak atau tidak terbaca dengan benar. Selanjutnya ada format data UART. Dalam komunikasi UART, data dikirim dalam bentuk frame. Setiap frame dimulai dengan start bit yang berupa logika 0 untuk memberitahu penerima bahwa data akan segera dikirim. Setelah start bit diikuti oleh data bit sebanyak 5 hingga 9 bit, biasanya 8 bit. Kemudian terdapat parity bit yang bersifat opsional untuk pengecekan kesalahan sederhana. Terakhir, terdapat stop bit berupa logika 1 yang menandakan akhir dari satu frame data. Selanjutnya itu ada baud rate. Baud rate adalah kecepatan transfer data dalam satuan bit per detik atau BPS. Nilai baud rate yang umum digunakan antara lain 9600, 19200, 38400, dan 115200 BPS. Semakin tinggi baud rate, semakin cepat data dikirim, namun jarak kabel yang dapat digunakan akan semakin pendek karena rentan terhadap gangguan. Pengirim dan penerima harus menggunakan baud rate yang sama agar komunikasi berjalan dengan baik. Selanjutnya itu ada prinsip kerja UART. Pada saat akan mengirim data, modul UART akan menurunkan jalur TX dari logika 1 menjadi logika 0 sebagai start bit. Kemudian data dikirim secara serial mulai dari bit yang paling rendah. Setelah semua data bit terkirim, UART menambahkan parity bit jika digunakan, lalu diakhiri dengan stop bit berupa logika 1. Di sisi penerima, UART akan mendeteksi start bit, lalu membaca data bit pada interval waktu yang telah ditentukan berdasarkan baud rate yang disepakati. Kelebihan dan kekurangan UART. Kelebihan UART adalah antara lain adalah kesederhanaannya karena hanya membutuhkan dua kabel untuk komunikasi dua arah. UART juga tidak memerlukan sinyal clock eksternal sehingga mudah diimplementasikan. Selain itu, hampir semua microcontroller modern sudah memiliki modul UART di dalamnya sehingga tidak perlu menambahkan komponen eksternal. Kekurangan UART adalah komunikasinya yang hanya dapat dilakukan antara dua perangkat saja, tidak mendukung banyak perangkat dalam satu bus seperti I2C atau SPI. Selain itu, jarak komunikasi terbatas terutama pada baud rate tinggi karena tidak menggunakan clock bersama sehingga rentan terhadap perbedaan waktu sampling. Kecepatan transfer data juga relatif lebih lambat dibandingkan protokol paralel atau SPI.
Untuk kesimpulannya, WRT adalah protokol komunikasi serial asinkron yang sederhana, handal, dan mudah diimplementasikan. Jangan hanya menggunakan dua jalur, TX dan RX. WRT memungkinkan pertukaran data antara mikrokontroler dengan berbagai perangkat eksternal, pemahaman tentang baud rate, format data, dan prinsip kerja WRT sangat penting dalam pengembangan sistem embedded. Itu ada program codingnya untuk STM32. Yang pertama yaitu ada fungsi void setup, itu ada serial paging dalam kurung 115.200 ini untuk mengatur kecepatan komunikasi serial ke 115.200 bps. Ini harus sama dengan monitor speed di platform I/O. Terus selanjutnya ada while serial ini untuk menunggu koneksi serial terbuka. Berguna untuk STM32 atau Arduino yang perlu koneksi USB stabil sebelum mengirim data. Tanpa ini pesan awal mungkin tidak tampil di monitor. Selanjutnya itu ada serial print. Ini untuk mencetak judul program dan instruksi, memberitahu user program sudah siap dan cara menggunakannya. Selanjutnya itu ada void loop. Yang pertama ada if serial available dalam kurung lebih dari 0 ini untuk mengecek apakah ada data di buffer serial. Ya, untuk available dalam kurung ini mengembalikan jumlah byte yang tersedia. Jika lebih dari 0 berarti ada data. Terus cara data sama dengan serial read ini untuk membaca satu karakter dari buffer. Setelah dibaca, karakter akan dihapus dari buffer, data disimpan ke variabel data. Selanjutnya itu ada serial print echo ini untuk mencetak teks echo sebagai label tanpa new line, tidak pindah baris. Selanjutnya ada serial print data ini untuk mencetak isi data dan berpindah baris. Selanjutnya itu ada codingan untuk SP32. Yang pertama ada fungsi setup. Yang pertama itu ada serial BG dalam kurung 115.200 ini untuk menginisialisasi komunikasi serial dengan kecepatan 115.200 bps. Kecepatan ini harus sama dengan monitor speed di file platform IO. Ini jika berbeda data akan menjadi karakter acak. Selanjutnya itu ada delay 1000 ini yaitu untuk memberi jeda 1 detik, memberi waktu untuk hardware SP32 stabil dan koneksi USB terbuka sebelum mengirim data pertama. Selanjutnya itu ada serial print program 01 sampai UART Echo SP32 garis miring N. Ini untuk mencetak judul program dan dua new line garis miring N ini ke serial monitor, menampilkan identitas program sama yang garis miring N ini membuat garis kosong agar tampilan rapi. Selanjutnya itu ada serial print type something and press enter ini untuk mencetak judul program, untuk mencetak instruksi penggunaan, memberitahu user bahwa program siap menerima input dan cara menggunakannya. Selanjutnya itu ada fungsi void loop. Yang pertama itu ada if serial available ini untuk mengecek apakah ada data yang masuk ke buffer serial. Terus untuk charge sama dengan serial read ini untuk membaca 1 byte dari buffer serial, yaitu untuk data dibaca dan disimpan ke variabel C. Setelah dibaca, byte tersebut dihapus dari buffer agar tidak dibaca lagi. Selanjutnya ada serial print C ini untuk mengirim balik karakter yang sama ke serial monitor. Ini yang disebut echo, mengembalikan data yang diterima menggunakan print dalam kurung karena inputnya karakter. Nah, ini untuk percobaan yang pertama yaitu menggunakan dua ISP.
Ini SP yang pertama dan ini SP yang kedua. Ini masih proses. Nah, ini udah sukses. Nah, di sini kita ada 2 push button dan 2 LED. Nah, ini yang satunya LED-nya agak redup. Nah, ketika push button dipencet, dia akan mati. Pencet lagi, nyala. Cuman sebentar. Kalau mau nyalanya lama, kita harus menekannya atau di hold. Nah, selanjutnya itu praktikum selanjutnya kita memakai STM32 dan ESP32 sebagai serial komunikasinya, dan kita memakai Python untuk interface-nya, yaitu untuk mematikan atau menyalakan LED. Kita konekkan dulu. Ketika pencet on, nah, LED akan menyala. Ketika kita pencet off, LED bakal mati. Nah, kita coba nyalakan satu persatu. Nah, bakal seperti itu. Nah, jadi ini sudah berhasil. Nah, ini untuk percobaan berikutnya. Di sini kita memakai STM32 yang dihubungkan dengan FTDI 232. Nah, di sini di serial monitor akan muncul kata suci sesuai yang ada di serial print di codingannya. Ini akan muncul 1 detik per 1 detik sesuai dengan ininya. Selanjutnya untuk wiringnya, untuk ground nyambung ke ground, VCC nyambung ke 3,3 volt, dan RX dan TX nyambung ke untuk RX nyambung ke A9 dan TX nyambung ke A10. Untuk percobaan selanjutnya yaitu kita menggunakan serial komunikasi ESP32 yang dihubungkan dengan FTDI 32. Nah, di sini serial monitor akan menampilkan apa yang kita tulis di serial print. Nah, ini akan muncul setiap 1 detik. Nah, ini untuk wiringnya, untuk RX TX nya nyambung ke FTDI 232.